Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana rawatan murai hutan. Nah, di sini kalau misalkan bahasa sekarang itu mudah hutan, teman-teman semua. Tapi ya dari dulu itu bisanya menyebut murai hutan. Zaman dulu juga orang-orang menyebutnya murai hutan. Nah, baru-baru sekarang ini aja orang-orang sebut namanya muda hutan. Nah, di sini rawatan murai hutan ini sendiri, ini memang butuh proses agak lama, teman-teman semua. Biasanya paling cepat itu dia 1 kali mabung. Itu baru kondisi dia. Kadang-kadang ada 2 kali mabung, 3 kali mabung, tergantung dengan burung murai batu dan rawatan kita sendiri. Jadi memang butuh proses. Berbeda sama burung-burung ternakan. Burung ternakan ini kan dia memang dari lolohan dia udah berinteraksi dengan orang. Nah, seperti itu. Kalau misalkan murai hutan itu mungkin udah tua dia di hutan, belum pernah lihat orang. Nah, seperti itu. Jadi pengkondisian memang sangat lama. Dan di sini kita mulai rawatan burung murai batu dari bakalan ataupun omyokan ataupun mikat langsung. Nah, di sini burung murai batu ini awal tahap yang kita lakukan adalah pengkondisian supaya burung murai batunya ini kondisi, dan burung murai batunya ini dia ini ya bisa kondisi dan bisa tidak takut sama orang, bisa ini ya, penyesuaian lah intinya seperti itu. Ya, ini yang harus kita lakukan kalau misalkan beli dari omyokan. Dan selain kita membuat dia supaya penyesuaian, itu kita ajarin dia memakan fur. Nah, memakan fur ini kan menu utamanya, teman-teman semua, bisa dicampur dan sebagainya. Nah, di sini juga murai hutan masa penyesuaian ini yang harus kita lakukan, teman-teman semua. Kita harus sering berinteraksi sama dia supaya nanti akan cepat dia terbiasa sama orang, tidak takut sama orang dan sebagainya. Dan kita sering-sering ablak. Misalkan kita saat pengembunan kita ablak, nanti sore kerodok, di tengah hari di kerodok, sore baru kita ablak lagi. Itu aja supaya dia berinteraksi. Dan juga tempat penempatannya itu jangan terlalu tinggi, biarkan dia ada lalu lalang orang, mobil dan sebagainya supaya nanti dia terbiasa. Nah, saat ini kita jangan berpikir sama settingan, kita berpikir saja dulu sama pengkondisian burung murai batu ini supaya nanti dia bisa penyesuaian. Nah, kapan burung murai batu murai hutan ini bisa disetting? Nah, burung murai batu murai hutan ini disetting setelah dia sudah berinteraksi dan sudah penyesuaian, seperti dia udah anteng, terus dia udah mulai bunyi sekali-sekali kalau diembun. Nah, ini baru mulai kita setting. Nah, kita setting ini setting standar saja. Kita berikan jangkrik 5 pagi 5 sore dan plus ulet hongkong. Nah, kalau hutan biasanya saya memberikan ulet hongkong. Ulet hongkong tetap saya berikan 5 pagi 5 sore. Jadi 10 ya, 5 jangkrik, 5 ulet hongkong pagi, sorenya seperti itu juga. Dan mandi seminggu 2 kali, jemur itu 30 menit, dan pengembunan rutin karena supaya nanti cepat ya penyesuaian. Dan kalau mau diumbar silahkan diumbar, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, setelah kita menentukan settingan dasar ini, kita rawat dulu nih selama 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, setelah itu baru kita lihat apa sih kurangnya. Kalau misalkan dia kurang emosi, kita naikkan emosinya, kita tambah penjemuran dan ulet hongkongnya, ataupun mandinya kita kurangi seminggu sekali, tergantung dengan kondisi burung murai batunya. Tapi kita coba dulu, kita pemberian ulet hongkong dan penjemuran ditambah. Kalau misalkan kurang birahi, ekstra pudingnya aja bisa tambah, teman-teman semua.
Nah, seperti itu, dia makin lama itu biasanya makin gacor, makin rajin berbunyi, karena dia akan naik, birahi sama emosinya pasti akan naik. Nah, perlu diketahui, murai hutan itu dia sudah mempunyai birahi, tetapi birahinya ini kacau saat kita tangkap, kita bawa ke, misalkan naik pesawat dari Filipina, dari Thailand, dari Malaysia dan sebagainya, itu bawa ke Indonesia itu pasti akan kacau, dan saat ditangkap itu akan kacau birahi emosinya. Makanya itu kita set dari awal lagi. Nah, biasanya setelah kita setting nih ekstra puding, yang paling lama ini menyeting supaya dia tidak takut keramaian. Nah, supaya burung murai batunya ini tidak takut keramaian, tadi saya bilang sering diablak, kita ablak di tempat lalu lalang orang dan sebagainya, supaya nanti dia tidak takut dan terbiasa. Nah, setelah dia tidak takut pada orang dan sebagainya, kita bawa ke gantangan. Kita main saja ke gantangan. Kita bawa ke gantangan, biarkan dia nanti penyesuaian dulu. Kita ablak saja, bawa. Kita jangan gantangkan dulu. Kita ablak, supaya lihat dulu nih, supaya dia nanti tidak takut ke orang dan sebagainya. Jadi nanti dia akan terbiasa. Nanti kan orang tuh banyak tuh bawa ini, pasti dia akan nabrak awal. Nah, setelah itu kalau udah sering, dia udah tidak takut lagi, dia pasti akan anteng, dia akan berbunyi dan sebagainya. Baru kalau misalkan ada orang lewat, misalkan dia tetap berbunyi, itu baru kita gantangkan. Kalau misalkan belum ada orang, wah dia nampar. Nah, seperti itu nanti di atas juga kan seperti itu, duri lewat dia nampar, orang tepuk tangan dia akan nampar. Makanya pengkondisian supaya dia tidak takut sama orang. Nah, itu yang akan lama kita untuk merawat burung murai-murai hutan ini. Nah, di sini juga teman-teman semua yang perlu diketahui, murai hutan ini sendiri banyak kan sekarang itu dari impor seperti Malaysia, Thailand, Filipina. Itu datang ke Indonesia itu yang harga-harganya sekitar 800-900 atau mungkin ada 1 juta. Itu banyak yang murai-murai hutan dari luar. Nah, murai hutan dari luar ini memang ada yang bagus, ada yang enggak, sama saja teman-teman semua, tetapi kebanyakan ya yang kurang lah teman-teman semua. Kalau misalkan itu laku berat, laku tes itu biasa saja, sudah cukup lah teman-teman semua. Nah, di sini kalau misalkan ada teman-teman semua yang menawani murai hutan nih, asli tangkapan hutan Sumatera asli, harganya 1,5 juta atau 2 juta, itu tidak mungkin teman-teman semua, karena di Sumatera sendiri, sudah keliling Sumatera, itu sangat jarang. Dan harganya pun di atas 10 atau 15 juta kalau misalkan asli hutan. Karena asli hutan di sana itu udah dimasuk ke kawasan. Dan kawasan itu ada macan, ada hewan-hewan buas. Nah, tidak ada yang bisa nangkap di daerah sana, teman-teman. Makanya saya bilang, kalau di Facebook itu, wah murai hutan asli Lampung, asli ini. Nah, di situ harganya cuma 800-900, itu tidak mungkin teman-teman. Pasti itu murai hutan impor atau enggak murai ternakan tetapi giras dan tidak dipasangin ring. Oke teman-teman semua, jadi kesimpulan kita merawat murai hutan itu harus sabar, dan kalau misalkan settingan nanti mengikuti, dan pengkondisian supaya dia tidak takut sama orang. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun mau mengasihkan saran bahas tentang ini, silahkan juga komen. Dan kalau misalkan mau WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.